siagakan, yaitu bantuan dari GKI yang menyumbangkan eksanya untuk membantu masyarakat Desa Keletek dan Desa Suai yang terkena bencana bandang pada tanggal 4 April 2021 yang lalu. Dengan bantuan ini kami merasa sangat berterima kasih untuk GKI karena sudah membantu kami untuk memperbaiki tambak-tambak yang rusak saat itu. Terima kasih untuk GKI yang sudah memperbaiki tambak kami. GKI tetap semangat untuk melayani masyarakat. GKI mantap. Mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendova. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini
saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Universitas Kristen Maranatha, salah satu kampus swasta terbaik di kota Bandung yang berdiri sejak tahun 1965 dengan 9 fakultas dan 28 program studi. Maranatha menawarkan berbagai pilihan yang luas untuk berkarya sesuai minat dan bakat mahasiswa. Kampus Maranatha juga dilengkapi dengan fasilitas terbaik untuk menunjang proses studi dan memberikan pengalaman yang terbaik dalam proses perkuliahan. Pendaftaran mahasiswa dipermudah dengan program 3 payment methods, Smart Scholarship, Smart Payment, and Smart Saving, program cicilan hingga 9 kali pembayaran, berbagai pilihan beasiswa, dan pendaftaran online yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, melalui pmb.maranatha.edu. Universitas Kristen Maranatha berkomitmen mengembangkan potensi generasi muda yang haus berkreasi dengan menanamkan nilai integrity, care, dan excellence. Maranatha siap menjadi tempat terbaik untuk melahirkan generasi yang menjadi inspirasi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pendalaman Alkitab akan dilaksanakan pada Kamis 3 Juni 2021 pukul 19.30 melalui Zoom meeting dengan tema 12 Kitab Nabi-Nabi Kecil Kitab Amos, dipimpin oleh Pendeta Mulyadi Oe dari GKI Muara Karang. Pelayanan Baptis Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan pada Minggu 20 Juni 2021 pukul 9, dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hidup dalam Kasih Allah Trinitas akan dipimpin oleh Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali, ada dekat di hadapan Tuhan, juga ada dekat bersama dengan saudara-saudara kita, umat dalam persekutuan jemaat ini. Saudara-saudara, mari mengawali ibadah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca atau memperhatikan bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasalnya yang kedua, kita akan membaca di ayatnya yang kedua dan ketiga. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Satu Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita jika kita mengaku dosa kita. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita bersaat teduh sebentar, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, dan ajarlah kami untuk selalu belajar melakukan apa yang berkenan kepadamu serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Besar kasih Allah
besar dan bakar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25 berbunyi, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Saudara-saudara, mari sebelum kita akan membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kasih yang boleh menyatakan kasih-Mu atas kehidupan kami, atas kehidupan seisi dunia ini. Terima kasih bila mana saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mengalami kehadiran-Mu. Secara khusus kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman. Nyatakanlah atas kami ini ya Tuhan, dan kiranya firman yang Tuhan berikan bagi kami sungguh membawa kami untuk bisa hidup berpadanan dengan Tuhan, dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, yang lemah ini, untuk bisa menyatakan isi hati-Mu yang kudus. Sehingga kami semua, baik hamba-Mu juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, dibaharui oleh Tuhan melalui keagungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami memohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu datang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni surga,
kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, meriaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, meriaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, meriaskan kekudusan. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini dikenal dengan ibadah Minggu Trinitas. Jatuh 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Dan saat ini saudara-saudara kita membahas satu tema yang mungkin jarang dibahas, sekaligus juga tidak mudah untuk disampaikan, termasuk tidak mudah untuk ditangkap. Hidup dalam kasih Allah Trinitas. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang mudah untuk diucapkan, yang mudah untuk dibicarakan, tetapi yang paling sulit untuk diwujudkan, apakah itu? Sesuatu yang mudah diucapkan, yang mudah dikatakan tapi sulit untuk diwujudkan. Satu kata itu menurut saya adalah kata kasih. Itu indah diungkapkannya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Satu ungkapan yang banyak menyentuh hati banyak orang, saudara-saudara. Saking indahnya, kecuali karena saya nyanyikan ya. Saudara-saudara, enak. Tetapi untuk melakukan, untuk mewujudkannya ternyata tidak semudah mengucapkannya, tidak semudah mempercakapkannya, tidak semudah mendendangkannya, tidak semudah itu, Ferguson. Nggak gampang, saudara-saudara. Meskipun kasih itu
gagasan yang sangat kuat. Bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita para pengikut Yesus. Tetapi saya yakin tidak ada satupun agama di dunia ini yang menolaknya. Semua orang mengaminkan, mengiyakan tentang kemuliaan kasih. Namun saudara-saudara, pada saat yang bersamaan ternyata kita banyak gagal mewujudkannya. Saudara, dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk pertentangan, perselisihan, saling mendendam, saling mendengki, saling menyakiti, bukan atas nama kejahatan karena orang-orang yang melakukannya itu tidak mengatakan bahwa dirinya jahat. Tetapi atas nama sesuatu yang tampak sekali ya, atau kelihatan sekali, begitu baik, begitu saleh. Ya. Namun ternyata saudara-saudara, mereka yang merasa dirinya baik, mereka yang merasa dirinya itu saleh, mereka hidup dalam saling mendengki, ya, saling mencelakai, saling menyakiti. Saudara, saya tidak yakin benar ya, asal-usul kata ini, tapi guru agama saya semasa SD itu mengatakan, apa sih arti agama? Agama itu katanya dari bahasa Sanskerta, dari kata a yang artinya tidak. Gama itu artinya kacau, jadi agama itu artinya tidak kacau. Jadi sudah kelihatan jelas maknanya bahwa orang-orang yang beragama adalah orang-orang yang tidak kacau. Tapi ironisnya saudara, banyak kekacauan di dunia ini justru terjadi oleh siapa? Banyak terjadi oleh karena orang-orang beragama. Atau arti lain saudara, agama dalam bahasa Inggris religion ya, dari bahasa Latin. Re itu artinya kembali, dan ligare itu mengikat, maksudnya mengikat kembali atau mengikatkan diri kembali. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kalau mengikatkan diri kembali kepada Tuhan, itu artinya apa? Itu berarti kita menyatu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Tuhan, itulah juga yang kita lakukan. Mestinya seperti itu. Tapi saudara, justru ironis. Banyak orang beragama yang kehidupannya terlepas jauh dari Tuhan. Walaupun mungkin betul fisiknya, aktivitasnya masih memperlihatkan hal itu. Tetapi hidupnya sebenarnya sangat jauh terlepas dari apa yang diinginkan, dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dan saya rasa saudara, ini adalah persoalan yang sangat mendasar. Khususnya bagi orang yang ingin menyatukan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Apa yang dijalani dan apa yang dihayati. Kadang tidak ketemu saudara, bahkan sering tidak ketemu. Agama dan juga orang-orang yang ada di dalamnya tak jarang terjebak pada sesuatu yang mekanis. Sesuatu yang sudah berjalan begitulah, lalu kita menjalannya tanpa rasa. Tidak ada roh ya, yang menggerakkan. Nah, selain dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saat ini kita ingin mengikatkan diri kembali. Re dan ligare. Kita ingin mengikatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti. Maka tema kita pada saat ini, tadi sudah saya sebut, hidup dalam kasih Allah Trinitas. Pertanyaannya, mengapa kasih Allah Trinitas? Ada apa dengan kasih Allah Trinitas? Saudara, sebagai orang Kristen, kita percaya Allah itu adalah Allah yang esa. Allah yang satu.
Tetapi Allah yang satu itu hadir dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang seringkali kalau membayangkan kalau berbeda itu terpecah-pecah. Tapi Trinitas, ya. 3 yang satu itu ada dalam satu ikatan yang kuat yang tidak mungkin bertentangan. Ketiga pribadi itu ada dalam satu kesatuan kehendak. Trinity, Tri dan Unity. Nah, saudara, tidak mudah untuk memahami ini. Dan memang demikian, ketika kita ingin memahami Allah yang melampaui kita tidak bisa menguasai Dia. Kalau Allah bisa kita kuasai sepenuhnya, Allah bukanlah Allah. Selalu menyisakan, ada misteri yang tak terpecahkan, namun bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk memahaminya. Saya mengibaratkan, saudara, kesatuan di antaranya itu ibarat sepatu, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, berapa sepatu yang saudara-saudara kenakan? Atau mungkin saudara pergi ke mall, beli sepatu, lalu saya tanya, beli sepatu berapa? Mungkin saudara akan menjawab, 1. 1 itu pasti maksudnya 2. 2 itu kanan dan kiri. Kanan bukanlah kiri. Kiri bukanlah kanan. Tapi kanan dan kiri itu sepatu. Dan saudara perhatikan, meskipun kanan dan kiri itu berbeda, tapi semuanya ada dalam satu kehendak yang sama. Kalau yang kanan ke depan, ya yang kiri ke depan. Kalau yang kanan ke samping, yang kiri juga ikut ke samping. Kalau yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang, itu namanya keplengkang. Itu menyakitkan, dan itu tidak mungkin. Nah, saudara, kurang lebih seperti ini kita menggambarkan. Sekali lagi, meskipun penggambaran ini tentu tidak sempurna, bahwa Allah hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Allah yang satu. Dan kesatuan di antara ketiganya itu semua mengerjakan apa yang disebut dengan kasih. Dan ikatan di antara ketiganya itu semua ada dalam ikatan kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia mengerjakan kasih dan ada dalam satu ikatan kasih. Nah, kasih yang seperti apa, saudara? Bicara tentang kasih itu 3 hal. Kasih adalah sesuatu yang dirasakan, tidak bisa dilihat, atau kalau bisa didengar, karena kasih itu bisa diucapkan, kasih itu bisa dikatakan. Seorang anak saudara bisa merasakan bahwa dirinya itu dikasihi oleh orang tuanya, karena orang tuanya mengungkapkan apa yang dirasakan itu dengan kata-kata. Istri saya, walaupun anak saya semuanya sudah kuliah, khususnya anak yang kecil, ya perempuan, itu suka dielus-elus kepalanya sambil maminya ngomong, aduh anak kesayangan mami, gitu. Sambil tersipu-sipu, ya. Tapi hatinya begitu senang. Dia merasa bahwa dirinya dikasihi. Dengan apa? Dengan apa yang diucapkan oleh istri saya. Maka perkataan itu penting dalam hal kita bicara tentang kasih. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi, tapi kata-kata kita bertentangan dengan itu. Kata-kata kita berisi dengan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang kasar, bagaimana mungkin? Jadi bicara tentang kasih yang pertama, kita bicara tentang kata-kata. Tetapi kasih pasti bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar apa yang diucapkan. Allah adalah kasih, tetapi kasih itu diwujudkan melalui sebuah tindakan. Jadi setelah istri saya mengatakan, aduh anak kesayangan mami, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Pastilah itu dibuktikan dengan tindakan. Tidak mungkin dibilang sayang-sayang tapi tidak diurus. Tapi dibiarkan, tidak diberi makan, tidak disekolahkan, itu tidak mungkin.
Dalam Yohanes pasal 3 tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu logos, saudara. Logos itu artinya apa? Kata-kata. Tapi namanya kata-kata itu sesuatu yang belum nyata. Kata-kata itu sebuah gagasan yang belum muncul menjadi sebuah tindakan. Nah, agar kasih itu tidak berhenti hanya sampai pada kata-kata, agar kasih itu bisa muncul menjadi sebuah tindakan, maka apa yang terjadi? Dia turun dari surga. Dia hadir di antara manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia turun ke tengah-tengah dunia dan tinggal bersama-sama dengan manusia, tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus adalah wujud kasih Allah. Yesus adalah tindakan Allah yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sehingga kasih Allah terhadap manusia itu tidak hanya berhenti pada apa yang diucapkan. Saudara-saudara, Yesus itulah Allah yang menjadi manusia. Yang bisa dilihat, yang bisa dialami, yang bisa dirasakan. Namun, saudara, sebagai manusia, tentu dia terbatas oleh waktu. Kita tidak bisa membayangkan kalau Yesus terus-menerus hidup sampai dengan saat ini. Sementara ia manusia juga sama seperti kita, maka kehadirannya ada batasnya. Dia harus kembali ke surga. Nah, tapi bagaimana manusia? Sedangkan mereka masih harus menjalani hidup. Mereka harus berhadapan dengan setiap pergumulan yang harus dihadapi, mereka harus melanjutkan sejarah. Maka saudara, manusia perlu pendampingan. Manusia perlu penyertaan, perlu kekuatan ketika dia berhadapan dengan pergumulan. Manusia perlu diingatkan, perlu ditegur, diinsafkan akan dosa-dosanya, dan perlu dibimbing untuk kembali hidup dalam kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya hadir dan menyertai kita, dan memastikan keberlangsungan atau keberlanjutan kasih Allah tadi, yang dinyatakan kepada manusia dan dinyatakan kepada dunia ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, kasih itu sesuatu yang sangat utuh, komprehensif. Jadi tidak hanya sepenggal kata-kata, tapi dia mewujud melalui sebuah tindakan. Tetapi bukan hanya tindakan, tapi tindakan yang terus-menerus. Tindakan yang berkelanjutan. Jadi saudara, itulah kasih Allah Trinitas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur, kita memiliki Allah yang mewujudkan kasih-Nya itu seperti itu. Yang membuat kita terus mau hidup di dalam kasih itu. Artinya, kita hidup bersama-sama dengan Allah yang telah menyatakan kasih-Nya secara utuh itu. Nah, saudara, apa artinya hidup dalam kasih-Nya? Orang yang hidup dalam kasih Allah Trinitas, dia pasti akan menghargai apa yang telah dilakukan oleh Allah Trinitas. Saudara-saudara, istri saya, sekeluarga lah, kami takut anjing. Kecuali saya, malu dong saya bilang takut anjing. Tapi artinya kita nggak pernah terpikir piara anjing gitu ya. Walaupun sekarang teman-teman saya ya, itu udah pada piara anjing. Beberapa pendeta nggak tahu makin mendekati pensiun pada piara anjing gitu. Istri saya penasaran, apa sih nikmatnya ya? Lalu dia mulai lihat-lihat di YouTube. Orang yang senang dengan anjing, orang yang melihara anjing, ada dokter yang bisa berkomunikasi dengan anjing gitu. Jadi dia sering nonton. Nah, satu kali saudara menarik, dia nonton satu di YouTube itu tentang seorang yang jadi penyayang anjing mendapat kabar bahwa ada anjing yang ganas luar biasa sampai pemiliknya itu digigit. Pemiliknya udah nggak mau lagi.
miara anjing pitbull itu, kalau nggak salah pitbull. Lalu datanglah si penyayang anjing ini. Tentu saja namanya penyayang anjing, dia datang bukan untuk menggebuki anjing itu. Ya. Dia datang dengan kasihnya, kan gitu kan. Ketika dia datang ketemu dengan anjing itu, ya namanya ketemu dengan orang yang baru. Anjing itu udah, walaupun ada dalam kandang itu kayak mau menerkam dengan suara. Kalau anjing itu mengaum ya, bukan ya. Mengaum itu kan macan ya. Yang suaranya yang gitu ya, gitu ya. Itu menakutkan sekali. Sambil kita lihat, kita penasaran, apa yang akan terjadi dengan anjing ini ya? Setelah melalui satu proses yang panjang, ya, tentu pakai ilmunya dia, gimana caranya menaklukkan anjing. Lalu akhirnya dia bisa mendekat ke anjing itu. Dia kasih makan, ya, masih agak liar gitu. Dia kasih makan, dia elus-elus kepalanya. Gitu. Sampai akhirnya anjing itu kelihatan luluh. Gitu. Dan bisa dibawa pulang walaupun belum luluh-luluh banget sih. Gitu. Anjing itu masih menampakkan keliarannya. Paling tidak melihat orang lain yang tidak memberi makan ini sebagai ancaman. Bahkan ketika di rumah orang itu ada anjing-anjing yang lain, anjing ini kelihatan mau memperlihatkan kekuatannya. Nah, saudara, tapi anjing itu terus berproses. Sekali waktu mulutnya harus ditutup, ya, karena kalau tidak ditutup pasti dia akan menggigit. Dilewatkan ada satu anjing yang lain lewat, wah dia mau menerkam. Yang sana juga tidak mau diam, ya. Suasananya udah kayak mau perang itu. Lalu sambil si pecinta anjing ini ya, sampai melakukan sesuatu men-smackdown, gimana ya? Jadi kayak ingin menunjukkan ya tentang auranya gitu, kekuatannya. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Anjing itu bisa lama-lama luluh. Sampai akhirnya bisa dibuka moncongnya, nggak gigit ya, coba kamu lewat. Orang takut tapi nggak gigit gitu. Maaf kalau saya menggambarkan apa yang dilakukan oleh Allah ya. Itu saya kaitkan dengan anjing ini tadi. Kenapa? Ada yang datang membawa rasa sayangnya, membawa rasa cintanya, kan gitu. Dia lakukan sesuatu sehingga cinta itu bukan hanya sekedar apa yang terpendam dalam perasaan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia muncul menjadi sebuah tindakan. Menggambarkan kalau saya tadi ya, memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah Bapa, Putra, ya, hadir menjadi nyata. Tetapi ketika dia terbatas dan dia harus kembali, terbatas oleh waktu dan harus kembali dan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai, yang memimpin, yang mengingatkan manusia akan kesalahannya. Nah, saudara-saudara, kalau anjing ketemu dengan kasih aja bisa seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menyamakan kita dengan anjing, tapi kita bisa belajar dari anjing. Anjing ketika dia bertemu dengan kasih yang dinyatakan, bahkan kasih yang tadi, smackdown tadi ya, kasih yang seolah-olah itu ingin mencelakai. Tapi dia bisa menangkap itu dan akhirnya dia bisa terkendali, dia bisa menjadi baik. Hidup dalam kasih Allah Trinitas adalah hidup dalam penghargaan kita. Apa yang telah dilakukan oleh Allah ketika dia mau turun ke tengah-tengah dunia. Menjadi manusia yang menderita. Dan ketika dia naik ke surga, ada Roh Kudus yang diutus. Menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita. Bagaimana ketika kita mengenal kasih Allah Trinitas seperti itu? Kita tentu akan belajar menghargainya. Dan hidup dalam kasih Allah Trinitas adalah hidup dengan cara yang sama. Karena tadi dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, bahwa kita adalah semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Anak adalah anak ketika dia mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah ketika kita mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Atau oleh Allah kita. Allah yang mana? Allah yang Trinitas. Allah yang mau menyatakan kasih-Nya itu melalui firman. Melalui kata-kata. Tetapi juga Allah yang mau mewujudkan kata-kata itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Tetapi juga Allah yang mengajari kita supaya kasih itu terus berlangsung, berlanjut. Kita adalah para penerusnya. Kita adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk mewujudkan kasih Allah itu di tengah-tengah dunia. Saudara, kalau kita memahami dan sungguh-sungguh menghayati itu, saya rasa agama tidak akan berisi orang-orang yang kacau. Tidak akan ada kerusuhan, atau kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang beragama. Nah, itulah sebabnya hidup di dalam kasih Allah Trinitas. Biarlah itu menjadi penghayatan kita sebagai anak-anak Allah yang ingin melanjutkan karya kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kembali menyatukan hati kita di dalam doa kita. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa selama ini dalam sepanjang kehidupan kami, tak jarang kami begitu bangga ketika kami bisa menutupi diri kami, memantas diri kami dengan simbol-simbol, dengan hal-hal yang memperlihatkan kesalehan kami, hal-hal yang bersifat agamawi dalam diri kami, yang membuat kami merasa cukup menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-pengikut-Mu. Namun kami menyadari ya Tuhan, terdalam di dalam kehidupan kami, terdalam di hati kami, seringkali jauh dari apa yang sebenarnya menjadi roh, menjadi spirit dari alasan mengapa kami mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa mengupayakan kemurnian di dalam hati kami. Ketika kami dapat memadukan antara sebutan kami, identitas kami, dengan tindakan kami, dengan perilaku kehidupan kami. Hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami diajar supaya kasih itu bukan hanya sebuah konsep dan retorika. Kasih bukan sesuatu yang hanya indah dan berhenti pada kata-kata. Kami rindu supaya kami menjadi perwujudan dari kasih Tuhan, dan yang terus membawa kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan dan firman. Saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mengungkapkan kerinduan kami atas gereja-Mu. Tuhan memakai gereja-Mu, Tuhan memakai orang-orang yang ada di dalamnya untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Secara khusus gereja-Mu, GKI Gading Indah. Tuhan yang telah memperkenankan gereja ini berdiri, tentu Tuhan juga berharap bahwa melalui gereja ini, maka kami dapat melakukan sesuatu yang sungguh memberikan arti. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan kami, biarlah semuanya itu menjadi cerminan dari kasih Tuhan yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami. Mungkin di antara kami ada yang sakit. Tuhan, Engkau tahu bahwa situasi ini, situasi yang begitu berat bagi kami. Begitu tipis batas antara hidup dan kematian. Maka ketika Engkau memperkenankan kami masih hidup sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan tentu ada maksud Tuhan. Namun ketika kami harus mengalami sakit, tolonglah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami bisa kembali mengupayakan kesembuhan kami sebagai berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan dari saudara-saudara kami yang oleh karena pandemi ini harus berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak mudah, kondisi keuangan yang tidak mudah, sementara tanggung jawab besar. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Pakailah setiap orang di dalam hidup persekutuan menjadi sesama yang dapat saling menopang, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin kami.
Mereka juga punya kelemahan dan keterbatasan. Jika bukan karena Tuhan yang menopang dan memampukan, tidak mudah memimpin negeri kami yang begitu besar dan pelik ini. Berilah kepada para pemimpin kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk membawa bangsa kami ini tetap utuh, untuk membawa bangsa kami ini sejahtera. Tuhan, kini kami akan melanjutkan kehidupan kami pemberian-Mu. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan di dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, ketika kami bisa memberikan persembahan pada hari ini, mengingatkan kepada setiap kami akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, menjadi bukti bahwa sampai hari ini Engkau tetap memelihara kami dengan rezeki, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat usaha-usaha kami, pekerjaan kami di masa sulit ini. Bapa di surga, biarlah uang yang telah terkumpul ini Tuhan boleh pakai lewat gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan menyalurkan kasih yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biar kami boleh memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberi hikmat bijaksana kepada para majelis yang mengelola persembahan ini supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya, keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekuatan.